Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali menjumpai Anda semua kembali di mana acara Oase Rohani Katolik yang disiarkan setiap harinya. Kita berjumpa pada saat ini di pekan biasa kedua, yaitu yang merupakan juga hari kedua Pekan Doa Sedunia. Apa kabarnya Oma Opa, Ibu Bapak semua, saudari-saudara dan juga orang muda Katolik yang kami kasihi. Dan saat ini telah hadir di studio Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR bersama dengan Alexandra Sisi. Nah, mari kita sapa Romo yang kita akrab panggil dengan Romo Inung. Halo Romo Inung, apa kabar? Halo, kabar baik, puji Tuhan, Ibu Sisi. Selamat tahun baru juga saya ucapkan dalam kesempatan ini. Ya, selamat tahun baru Romo. Tanpa terasa memang kita sudah menginjak di pertengahan bulan Januari, namun pasti semangat selalu terus harus terbarui, begitu ya Romo? Amin, amin. Amin Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita masuki Oase Rohani Katolik dengan doa pembuka. Silakan Romo. Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita menyiapkan hati dan budi kita di hari Kamis biasa yang kedua pada hari ini. Kita satukan hati dan budi kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, perkenankanlah kami menghadap Engkau melalui Yesus, perantara perjanjian baru. Semoga Injil-Mu Kau resapkan dalam hati kami, dan terbukalah hati kami terhadap sesama, sehingga cinta dan perhatian kami dapat kami wujudkan di dalam pergaulan hidup kami sepanjang hari ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Inung. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita masuki perjumpaan kita di Oase Rohani Katolik yang dengan pada hari ini melalui pekan biasa kedua dengan antifon pembuka dari Mazmur 56. Aku yakin bahwa Allah berpihak kepadaku. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Tuhan yang sabdanya kujunjung tinggi, kepadanya aku percaya, aku tidak takut. Dan kini mari kita lanjutkan dengan bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 7, ayat 25, hingga bab 8, ayat 6. Saudara-saudara, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantara mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yaitu saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hal itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan putra yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam agung yang seperti itu. Ia duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga dan melayani ibadat di tempat maha kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan buatan manusia. Setiap imam agung ditetapkan untuk mempersembahkan kurban atau persembahan kepada Allah.
Oleh karena itu, Yesus harus mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia berada di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam. Karena di sini sudah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Tetapi pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan, buatlah semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang Yesus telah mendapat tugas pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita lanjutkan dengan Mazmur dari Mazmur 40, Mazmur tanggapan, ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, kini aku datang untuk melakukan kehendak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita, Yesus Kristus, telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya. Jangan sampai ia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desak ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Injil suci menurut Markus bab 3 ayat 7 sampai 12. Baik, Romo Inung, seperti biasa, kami juga sudah siap untuk mendapatkan inspirasi rohani pada hari ini, dan kita awali dari bacaan pertama ya Romo. Baik, Bu Sisi Ya. dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita mulai permenungan kita dari bacaan yang pertama
Bacaan diambil dari kitab Ibrani bab 7 ayat 25 sampai bab 8 ayat yang ke-6. Kitab Ibrani ini agak berbeda dengan kitab-kitab lain, terutama surat-surat Rasul Paulus, karena pertama berisi sebuah pengajaran iman kepada jemaat Kristen yang berasal dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka sebelumnya adalah orang-orang Yahudi yang ya kalau kita bisa bilang bertobat menjadi orang-orang Kristiani gitu ya. Ya. Tetapi khasnya atau uniknya dari jemaat yang dituju surat ini adalah bahwa ada sebagian di antara mereka yang sudah memilih untuk kembali atau meninggalkan gereja, atau paling tidak ada bahaya bagi mereka yang masih tersisa untuk tergoda meninggalkan gereja atau meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Padahal menurut surat ini, iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang benar, karena iman Yesus adalah seorang imam agung yang sangat berbeda dengan para imam Yahudi. Bahkan juga bukan kata sangat berbeda, tetapi dikatakan bahwa Yesus itu lebih baik daripada imam-imam Yahudi. Dan secara khusus dalam teks yang kita dengarkan atau mungkin kita baca, Yesus itu lebih unggul dalam hal watak dan pelayanannya. Kalau saya mencatat demikian. Ya. Misalnya dalam Ibrani yang bab 7 ayat 26. Di sana dikatakan bahwa imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan ditinggikan mengatasi segala langit. Nah, ini artinya bahwa imam agung atau Yesus Kristus ini itu berbeda dengan para imam Yahudi yang memang masih memiliki keterbatasan insani sebagai manusia tentu saja. Mereka masih harus mempersembahkan korban untuk dosa mereka dulu sebelum mereka mempersembahkan korban untuk dosa-dosa umat. Seperti ayat yang ke-27 ya, kalau kita baca terus teks ini. Bahkan ayat 25 dinyatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak hanya imam, tetapi dia menjadi pengantara kita manusia kepada Allah. Sedangkan para imam Yahudi itu bukan pengantara. Mereka hanya menyampaikan maksud, tujuan, atau pertobatan, permohonan umat dengan mengorbankan korban-korban persembahan yang sudah ditentukan dalam Taurat. Sedangkan Yesus sendiri melalui kesetiaannya berkorban di kayu salib, artinya dirinya sendirilah yang menjadi korban persembahan itu, ia diangkat oleh Allah menjadi perantara. Dari sini jelas bahwa penulis Injil atau kitab Ibrani mau mengatakan bahwa ya kalau kamu berdoa kepada Yesus itu sama artinya kamu berdoa kepada Allah. Gak perlu perantaraan domba-domba atau hewan-hewan yang dikorbankan misalnya. Jadi Yesus itu adalah gambaran dari Allah sendiri yang hadir untuk keperluan dan kebutuhan kita. Seperti itu. Lebih lanjut dalam Ibrani bab 8 ayat ke-5 yang dikatakan bahwa Allah itu berpesan kepada Musa ya untuk mendirikan kemah bagi Allah
itu sebagai gambaran sama seperti yang ada di surga. Hal ini mau mengungkapkan bahwa ibadah di dalam bait Allah itu yang dibuat oleh para imam Yahudi itu hanya gambaran dari apa yang ada di surga. Sedangkan apa yang dilakukan Yesus adalah persembahan abadi yang terjadi di surga. Maksudnya para imam itu tidak akan pernah bisa melakukan ibadah persembahan kepada Allah di surga saat para imam Yahudi ini meninggal atau sudah ada di surga. Mereka itu sama seperti orang-orang lain begitu. Sama seperti umat yang lain yang ada di surga yang meninggal yang akhirnya masuk surga itu sama orang Yahudi yang lain begitu ya. Sehingga para imam ini juga nggak bisa mempersembahkan persembahan kepada Allah. Hanya Yesus Kristus lah yang bisa melakukan persembahan itu di hadapan Tuhan. Artinya di hadapan Allah yang hidup yang ada di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, para sahabat oase Katolik yang dikasih oleh Tuhan, dari dua teks ini mau disampaikan bahwa ya kalau kita punya kalau kita punya imam agung yang sehebat ini, yang sesempurna ini gitu ya, masakan sih kalian berpindah, masakan sih kalian berpaling kepada yang tidak sempurna. Ini kan jelas dikatakan juga dalam ayat ke-28 ya. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang tidak sempurna menjadi imam agung. Katakan di situ. Berarti ya imam-imam yang mempersembahkan korban dalam tradisi Yahudi juga adalah orang-orang yang tidak sempurna. Sedangkan kita punya imam agung yang maha sempurna, maha baik, maha luar biasa dalam diri Yesus Kristus. Masakan kita sudah punya yang sempurna, kita berpaling lagi kepada yang tidak sempurna. Itu kira-kira gambaran dari kitab Ibrani. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, pertanyaan tadi, masakan kita berpaling dari yang sempurna kepada yang tidak sempurna, ini rasanya juga masih relevan ya dalam situasi kita sekarang ini, yang kita tahu bahwa banyak orang Katolik, orang Kristen yang sudah dibaptis. Ya, kita lihat juga banyak artis atau public figure ya akhir-akhir ini yang kita tahu bahwa sebelumnya Kristen, sebelumnya Katolik, ternyata meninggalkan gereja gitu ya. Akhirnya memilih untuk meninggalkan gereja dengan berbagai macam alasan. Ya, salah satunya mungkin karena pernikahan, bisa saja. Tetapi mungkin juga karena pemahaman dan pengertian yang kurang mendalam gitu ya tentang iman mereka, dan pada saat yang sama ada tawaran-tawaran lain yang sepertinya itu lebih diterima, lebih bisa diterima oleh pemahaman yang terbatas dari manusia itu ya, daripada pemahaman iman yang yang harusnya lebih luas saat mereka saat itu. Jadi ya saya sih menyayangkan ya kejadian-kejadian seperti itu, banyak orang yang berpaling dari kesempurnaan kepada yang tidak sempurna. Itu menurut ini bahasa sederhana saya seperti itu ya. Saya menyayangkan itu, tapi lebih menyayangkan lagi pilihan mereka itu terjadi tanpa lebih dahulu mencoba memperdalam iman.
tanpa coba untuk lebih memahami iman mereka, lebih memahami tentang ajaran-ajaran Kristiani. Mereka nggak ngelakuin itu dulu, langsung berubah gitu, langsung milih ini gitu Iya. ya. Tanpa ada itu dulu. Ya kalau mereka sudah observasi dari riset dan lain sebagainya, akhirnya memilih itu ya silakan. Tapi kebanyakan kan karena perasaan saja Iya, akhirnya iya. memilih ini gitu ya. Jadi ibaratnya hanya memilih apa yang mudah, apa yang menguntungkan saja dalam hidup mereka. Iya. Oleh karena itu ya apa ya, pendalaman iman bagi anak, remaja atau mereka usia dini itu sangat diperlukan dan harus diperhatikan dengan baik nih oleh gereja, lebih-lebih juga para orang tuanya ya. Tapi sayangnya ya banyak orang tua yang abai menurut saya, atau ya hanya menyerahkan kepada sekolah, dianggap di sekolah yang Katolik ini sudah cukup dampingan imannya, Iya. sehingga ya sudah diserahkan kepada mereka tanpa ada pendalaman lebih baik di rumahnya. Padahal kan waktu di rumah sama waktu di sekolah kan lebih banyak Lebih banyak di rumah ya, waktu di Romo. rumah bersama Iya. keluarga ya, tentu saja. Atau di sekolah juga nggak semua pelajaran agama gitu ya. Iya. Pelajaran agama itu cuman 2 jam seminggu loh. Yang formal ya. Mungkin ada pendalaman iman lain, tapi secara formal anak-anak itu seminggu cuma 2 jam Iya. sekolah. Nah kan yang lain kan di rumah. Nah, maka menurut saya kelompok-kelompok wadah-wadah seperti Bistinar, Bir, Dia, atau Antiok, atau kelompok-kelompok rohani remaja lainnya ini yang ada dalam gereja itu ya sangat membantulah bagi perkembangan iman anak dan remaja, asal orang tuanya juga mengarahkan gitu. Iya. Anak-anak Tetap mendampingi ya, Romo. untuk ya mengarahkan dan mendampingi iman mereka, termasuk juga misalnya hal-hal yang sederhana, doa bersama secara rutin dalam keluarga. Ya seperti dulu waktu saya kecil, kelas ya SD kelas 1, 2, 3, masih seingat saya, setiap malam sebelum tidur orang tua saya itu selalu ngajak doa bersama, entah rosario, entah doa apa, sehingga olah rohaninya itu terpupuk sejak kecil. Iya. Mama saya sering beliin buku AMI, dulu masih ada AMI. Ada, betul. Atau apa gitu ya, bahkan kitab suci bergambar yang kayak komik itu juga dulu saya dibelikan, sehingga lebih senang membaca kitab suci yang ada gambar-gambarnya, walaupun banyak gitu ya. Atau komik-komik Santo gitu, Santa. Ya, itu kan membantulah supaya kejadian di Ibrani tadi yang sudah masuk Katolik, masuk gereja, tapi karena imannya cetek, ada banyak tantangan, akhirnya kembali lagi. Padahal nggak sadar nih bahwa Yesus itu lebih sempurna, lebih luar biasa daripada yang mereka cari di tempat lain. Iya. Apalagi situasi pandemi ya, Romo, yang membatasi. Waktu itu kan sempat juga misa saja online begitu. Nah, tapi sekarang ini kan sudah sudah hampir kembali terbuka, dan ini ajakan untuk kembali aktif begitu ya, Romo. Salah satunya ya, supaya yang terjadi di orang-orang yang ditunjukkan surat Ibrani tadi nggak terjadi dalam komunitas kita. Seperti itu, Bu Sisi. Iya, baik Romo. Ya, banyak sekali yang sudah kita peroleh inspirasi rohani dari permenungan kitab surat kepada orang Ibrani, yaitu bab 7 ayat 25 sampai bab 8 ayat 6. Dan ini mengingatkan kita semua ya, Romo, bagaimana kita sudah mendapatkan sosok di mana Yesus sebagai yang istimewa, sebagai Imam Agung yang sempurna itu. Kita sudah harus bersyukur dengan apa yang kita sudah kita peroleh, seperti
kekhususan gitu ya, bisa menjadi anak Allah. Jadi jangan sampai ini menjadi jadi tinggalkan ataupun imannya goyah ataupun yang lain-lain. Baik Romo, nanti ini menjadi PR bagi kami ya Romo supaya bisa melakukan Bagi refleksi saya juga bisa juga. buat semua ya Romo. Semuanya. Ya, untuk memperkuat dan juga meneguhkan begitu bahwa Yesus itu hadir untuk kita itu sudah sebuah anugerah yang istimewa. Baik Romo, dan tanpa terasa kita sudah menginjak kepada akhir perjumpaan di sesi pertama. Untuk itu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sama-sama kita kembali merenungkan apa yang sudah diperoleh dari Romo Inung, dan kita akan berjumpa kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali kita berjumpa di sesi kedua dalam perjumpaan kita di Pekan Biasa kedua dan masih bersama dengan Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR bersama dengan Alexandra Sisi. Dan apa kabarnya Anda yang mungkin baru saja bergabung di sesi yang kedua ini? Tadi telah kita peroleh begitu banyak inspirasi rohani terkait dengan bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani. Dan juga di mana pada hari ini kita juga menginjak pada hari kedua, Pekan Doa Sedunia. Dan Romo Inung, mungkin bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung, ingin sekali untuk mendapatkan kesimpulan singkat dari perjumpaan pertama, di sesi pertama Romo, silakan. Baik Bu Sisi dan para sahabat Oase Rohani Katolik, dari sesi yang pertama yang diambil dari kitab surat kepada orang Ibrani, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesus Kristus itu adalah Imam Agung yang luar biasa, yang lebih baik daripada siapapun, bahkan dikatakan yang paling sempurna, menjadi pengantara kita dengan Allah sendiri. Nah, kalau kita sudah punya sosok atau penyelamat yang sempurna seperti Yesus Kristus ini, masakan kita mau berpaling dari yang sempurna kepada yang tidak sempurna. Tetapi tentu saja kenyataannya banyak yang memilih untuk berpaling seperti itu. Oleh karena itu diharapkan bahwa pendalaman iman, pendampingan iman, bahkan juga mungkin pengarahan iman yang baik dan benar, entah itu dari gereja, dari katekis, para imam, bahkan lebih-lebih dari orang tua sendiri kepada anak-anaknya, itu sangat penting, sehingga iman anak, iman para remaja, iman orang muda, bahkan juga kita semua itu semakin hari semakin dikuatkan, diteguhkan dengan kesadaran bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang datang untuk membawa keselamatan dan sukacita abadi bagi kita. Ya. Itulah kabar gembira di sesi yang pertama. Iya, baik. Terima kasih Romo, dan di mana kita semua hendaknya nggak seperti kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau begitu ya Romo. Jadi harus teguh, harus benar-benar kuat imannya tadi ya Romo. Iya, baik. Lalu Romo, untuk inspirasi berikutnya terkait dengan bacaan Injil. Nah, bacaan Injil ini dari Injil Markus pada hari ini, bagaimana Romo inspirasi rohani yang akan kami dapatkan? Iya. Baik Bu Sisi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasih oleh Tuhan, rasa-rasanya gambaran dari situasi jemaat, tujuan dari surat Ibrani itu juga bisa menjadi latar belakang dari penulisan Injil Markus. Tapi bedanya adalah kalau yang di Ibrani itu mereka sudah jadi Katolik agak lama, sekitar tahun 70-80 Masehi.
Sedangkan penulisan Injil Markus ini ditulis antara tahun 60 sampai 65 Masehi begitu. Jadi dari awal apa istilahnya awal-awal pembentukan jemaat yang percaya kepada Kristus. Artinya mereka masih baru lah. Mereka masih baru untuk mengimani siapa itu Yesus Kristus. Maka banyak ahli mengatakan bahwa surat Markus ini atau Injil Markus ini adalah Injil untuk katekumen, bisa dikatakan demikian. Karena tidak seberat Injil-Injil yang lain. Bahkan kalau dibandingkan dengan Injil Yohanes tuh wah jauh lebih ringan. Jadi kayak baca komik gitu ya, atau baca novel. Dibandingkan kalau Injil Yohanes itu baca teks teologi. Esai gitu ya, Romo. Ya, lebih esai ya. Iya. Jadi perbandingannya demikian. Jadi Markus itu lebih ringan, lebih simpel begitu. Tetapi punya makna yang dalam juga. Salah satunya adalah tentang kelambanan para murid Yesus untuk memahami dan mengerti tentang siapa itu Yesus. Seperti itu. Ya karena mungkin masih baru ya, masih dalam awal-awal tahap-tahap awal pembentukan gereja. Jadi nuansanya seperti itu. Inti dari Injil Markus itu seperti yang dikatakan oleh roh jahat dalam teks hari ini, bab atau ayat ke-11. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Gitu. Jadi inti dari pengajaran atau tema dari Injil Markus adalah mengatakan Yesus adalah anak. Tapi sayangnya yang menyatakan Yesus sebagai anak Allah ini ya selain roh jahat, gitu ya, selain iblis gitu yang diusir dari para orang-orang yang kerasukan itu juga datang dari orang atau pemimpin pasukan Romawi yang menyalibkan Yesus. Itu ada di dalam Markus bab terakhir. Bab berapa ya? Bab 15. Iya. 15. Bab 12 ya terakhir. Ya, gitu ya. Yang mengatakan bahwa setelah Yesus wafat, seorang pemimpin perwira Romawi ini mengatakan, ya benar, dia adalah anak Allah. Bahkan juga alam itu sangat tunduk kepada Yesus. Buktinya saat Yesus meredakan angin ribut, mereka taat. Mereka taat kepada Yesus. Nah, ini yang mau menggambarkan tentang kelambatan para murid untuk memahami siapa sih Yesus itu. Sekaligus juga memberikan sebuah pengajaran tentang Yesus itu anak Allah. Nah, yang menarik dari teks ini dan juga dalam bacaan yang pertama, kalau dalam bacaan yang pertama itu lebih bernuansa bahwa Allah dengan Yesus itu terpisah. Ada dua pribadi yang terpisah. Allah yang disembah dengan Yesus yang memberikan persembahan sebagai imam agung. Jadi kesannya ada dua pribadi yang berelasi di situ. Allah yang disembah dengan Yesus yang memberi persembahan. Nah, sedangkan dalam teks Injil hari ini bahwa Yesus yang memberi persembahan itu adalah Allah sendiri. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya buktinya roh-roh jahat takluk kepadanya. Buktinya alam dan lain sebagainya, angin, topan, tunduk kepada Yesus. Nah, mereka itu bahkan juga ada yang mengatakan saat bacaan beberapa hari yang lalu ya,
Yesus berkata kepada seorang yang lumpuh, berdirilah, dosamu sudah diampuni, ya, seperti itu. Nah, maka yang berkuasa terhadap semua itu kan Allah sendiri. Yang berkuasa, manusia tidak berkuasa terhadap alam, manusia tidak berkuasa terhadap dosa, manusia tidak berkuasa terhadap roh jahat. Yang berkuasa terhadap mereka semua adalah Sang Pencipta, yaitu Allah sendiri. Jadi ini adalah sebuah bagi saya sebuah penyempurnaan begitu ya, bahwa Imam Agung tadi tidak hanya mempersembahkan, tapi dia juga yang dipersembahkan. Bukan imamnya saja, tetapi dia juga pribadi yang disembah itu juga, pribadi yang disembah itu sendiri. Nah, ini yang bagi orang jemaat awal-awal penulisan Injil Markus itu belum nyampe nih, sampai ke sana tuh belum gitu ya. Masih, maka ada istilah-istilah yang lebih sederhana, yang lebih mudah diterima. Anak Allah itu juga menjadi penyederhanaan dari Allah sendiri yang disembah seperti itu. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi jemaat saat itu tentang bagaimana mereka diperkenalkan tentang Yesus. Nah, kembali lagi seperti bacaan yang pertama, kita semua kan sudah dibaptis lama ya. Ada yang dari kecil, ada yang sudah dewasa. Yang sudah dewasa pun juga pasti tidak sebentar untuk melakukan proses katekese gitu ya. Jadi pasti punya sebuah pengenalan dan pemahaman tentang siapa itu Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana pemahaman dan pengenalan kita kepada Yesus itu bisa kita ungkapkan, bisa kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dengan relasi kita dengan sesama, sehingga yang namanya kesatuan dan persatuan itu bisa menjadi kenyataan, atau bahkan juga kalau memungkinkan dan itu menjadi sebuah kemampuan untuk kita bisa menciptakan keadilan, kesejahteraan bersama, seperti halnya tema pastoral kita ya, tahun ini ya Romo. Tahun ini kan tentang kesejahteraan bersama. Saya rasa kesejahteraan bersama itu bisa terwujud kalau kita sama-sama sadar bahwa kita dikasih oleh Tuhan yang Maha Rahim dan Maha Baik, bahwa Allah sudah lebih dahulu solider kepada kita. Allah Bapa itu tidak tinggal diam di atas sana nunggu kita berdosa masuk surga, masuk neraka, nunggu kita berbuat baik nanti masuk surga. Tapi dia turun ke dunia, aktif turun ke dunia untuk menyejahterakan kita secara rohani. Maka dari kesadaran bahwa Allah sudah lebih dahulu menyejahterakan kita, maka kita pun juga dipanggil, diundang untuk juga membawa kesejahteraan bagi sesama kita. Akhirnya keadilan sosial itu bisa terwujud, sama seperti tema pekan doa. Pekan doa yang selama beberapa hari ini kan hari kedua ya, kita masuk hari kedua Romo. Pekan doa nasional ya, yang temanya kalau saya baca di sini berbuat baik, carilah keadilan. Nah, ini kan sebuah tema yang luar biasa. Dengan perbuatan baik kita, dengan usaha kita untuk memajukan dan menciptakan kesejahteraan bersama, itu akhirnya keadilan sosial itu bisa dirasakan oleh semakin banyak orang. Kira-kira yang bisa saya gali dari yang saya bisa temukan dari teks bacaan Injil dan juga bacaan yang pertama hari ini.
Baik Romo, terima kasih Romo Inung. Dan ini menjadi semakin mengingatkan kami semua, kita semua untuk bagaimana kita sudah memperoleh suatu yang sangat-sangat anugerah yang besar dengan adanya Yesus lah. Terus kemudian kita harus lebih mengenal tadi seperti yang Romo sampaikan, kemudian supaya kita bisa menjadi bagian tadi sampai karena kita sudah diberikan hak istimewa, kemudian kesejahteraan pula dari Allah, kita juga harus membuat itu untuk semua gitu ya Romo. Jadi seperti tagline juga, semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin bersaksi begitu ya Romo. Nah, Supaya ada kesejahteraan bersama tadi ya Romo. ya, Ya, baik Romo. Dan ini kita memang sudah menginjak kembali ke penghujung perjumpaan kita. Iya, hampir selesai ya. Iya. Nah, untuk itu Romo, kami juga ingin sekali mendapat pesan bagaimana kita di masa-masa sekarang ini supaya juga bisa berbuat seperti apa yang disampaikan tadi di permenungan sesi pertama maupun sesi kedua, Romo. Ya, baik. Eh, kalau mau diambil semacam kesimpulan, yang pertama dan terutama adalah bersyukurlah bahwa kita punya Yesus Kristus, Imam Agung yang sempurna, penyelamat dan penebus dosa-dosa kita, yang memberikan kita kesejahteraan. Baik itu bisa dilihat dari segi rohani, bisa juga dilihat dari segi jasmani. Semua hal yang ada dalam diri kita, kesejahteraan yang kita miliki, itu semua anugerah dari Allah sendiri, dari Yesus Kristus sendiri. Maka kita yang punya Yesus Kristus yang sempurna itu semoga tidak tenggelam dari dalam godaan-godaan atau tawaran-tawaran sehingga kita berpaling dari kesempurnaan itu dengan melakukan tindakan-tindakan yang membuat orang lain itu rugi atau apalah seperti itu ya. Tidak meninggalkan gereja, tidak meninggalkan Allah karena kita sudah punya yang sempurna, sehingga dengan kesempurnaan itu kita bisa berbagi kasih kepada sesama kita hingga akhirnya membuat yang namanya kesejahteraan itu tidak sebagai tagline saja, tetapi sebagai kenyataan dalam hidup kita bersama. Tuhan memberkati ya. Baik, terima kasih banyak Romo, dan ini yang menguatkan kami dan juga sekaligus PR untuk bisa dilakukan dan dilaksanakan. Terlebih di awal tahun ini, semoga juga terus membawa apa yang tadi disebut supaya kita bisa menjadi alat untuk kesejahteraan bersama begitu ya Romo dalam tahun ini. Baik Romo, terima kasih Romo Inung yang sudah memberikan permenungan inspirasi rohani pada hari ini. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih juga atas partisipasi Anda di pekan biasa kedua ini dalam perjumpaan kita sekaligus di hari kedua pekan doa bersama. Dan saat ini mari kita sama-sama siapkan diri kita untuk doa penutup dalam perjumpaan kita. Dan juga kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR bersama dengan Alexandra Sisi juga akan pamit undur dari hadapan Anda. Dan sekarang mari kita sama-sama kita berdoa penutup. Silakan Romo. Baik, mari kita satukan hati dan budi kita mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, kami bersyukur atas kasih setia yang kami peroleh dari Putra-Mu. Semoga kami Kau bangun ke dalam tubuhnya, yaitu gereja yang satu, kudus dan apostolik, sehingga dengan kehadiran kami dapat membagikan kasih pada sesama kami. Semakin banyak orang dapat melihat, percaya, dan mengimani-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, karya dan perutusan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Inung dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.